jadi pada video kali ini Ibu akan membahas beberapa soal ya sebagai latihan soal bab 2 tentang program linier. Jadi diharapkan dengan latihan soal ini nanti kalian akan lebih memahami ya terkait dengan permasalahan program linier dan kalian juga bisa lebih mudah dalam menjawab soal kuis maupun soal ulangan. Oke, jadi silahkan diperhatikan. Nah, sebelum kita membahas soal, kita flashback sedikit ya. Kita ingat kembali mengenai teori yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Nah, yang pertama, kalian sudah belajar mengenai PTLDV ya. Jadi disingkat untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya sebagai PTLDV. Nah, dengan bentuk umum AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Dengan ABC elemen yang real, gitu ya. Nah, penyelesaian daripada PTLDV itu kan berupa himpunan pasangan bilangan atau koordinat titik XY yang memenuhi PTLDV tersebut. Nah, jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka himpunan pasangan bilangan atau koordinat titik itu berada dalam suatu daerah yang disebut dengan daerah penyelesaian atau bisa disingkat DP gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian atau DP ini dari suatu PTLDV itu yang pertama kan menggambar garis pembatas daerah penyelesaian. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, jadi dia memuat tanda sama dengan di sana, maka kan garis pembatasnya itu digambarkan sebagai garis utuh gitu ya. Nah, jika tanda ketidaksamaannya ini kurang dari atau lebih dari, jadi tidak memuat tanda sama dengan, maka garis pembatasnya digambarkan sebagai garis putus-putus, kan begitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP ya. Nah, kita kan ambil sembarang titik ya. Misalkan dia X1, Y1 di luar garis pembatas gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi ke dalam PTLDV. Jika dia memenuhi gitu ya. Jadi PTLDV-nya itu bernilai benar. Nah, maka daerah penyelesaiannya kan daerah yang memuat titik yang disubstitusi tadi ya, titik sebarang tadi yang ada di luar garis pembatas kan itu. Nah, sedangkan jika dia tidak memenuhi atau PTLDV-nya itu bernilai salah gitu kan, maka DP-nya daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut kan gitu ya. Nah, jadi pada video sebelumnya pada pembelajaran minggu lalu kan sudah dijelaskan jika 0,0 itu berada di luar garis gitu ya, di luar garis pembatas, maka akan lebih mudah jika kita mengambil sembarang titik yang akan disubstitusi adalah titik 0,0 kan gitu ya. Nah, tapi jika 0,0-nya berada pada garis pembatas ya, silahkan dipilih titik lain gitu kan. Oke, nah kemudian setelah kalian mengerjakan tugas yang diberikan gitu ya, tugas pada buku Intan Pariwara gitu. Nah, kalian kan sudah menemukan bahwa ada cara lain untuk menentukan letak daerah penyelesaian atau DP suatu PTLDV gitu kan. Nah, jadi bisa dilihat pada tabel. Nah, misalkan dia pertidaksamaannya ini bentuknya AX plus BY kurang dari C atau AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi kita perhatikan untuk tanda ketidaksamaan di sini kurang dari dan kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, maka jika nilainya nilai A gitu ya. A ini sebagai koefisien X lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya berada di kiri dari garis AX plus BY sama dengan C. Sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0, maka letaknya di kanan garis AX plus BY sama dengan C. Ya. Oke. Nah, kemudian jika pertidaksamaannya AX plus BY lebih dari C atau AX plus BY lebih dari sama dengan C. Kita perhatikan untuk tanda ketidaksamaannya di sini lebih dari dan lebih dari sama dengan. Nah, jika nilai A atau koefisien X-nya itu lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya berada di kanan garis AX plus BY sama dengan C. Nah, kemudian jika A-nya kurang dari 0, maka letaknya di kiri, garis AX plus BY sama dengan C. Nah, kemudian jika pertidaksamaannya berbentuk AY kurang dari C atau AY kurang dari sama dengan C. Kita perhatikan tanda ketidaksamaannya kurang dari dan kurang dari sama dengan.
ya. Nah, kemudian koefisien X-nya di sini 0. Jadi di sini cuma ada variabel Y saja. Nah, jika nilai A-nya lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya terletak di bawah garis. Ya. Nah, jika A-nya kurang dari 0, maka letaknya di atas garis. Ya, untuk daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian jika pertidaksamaannya AY lebih dari C atau AY lebih dari sama dengan C. Jika A-nya lebih dari 0, maka letak daerah penyelesaiannya di atas garis. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, letaknya di bawah garis. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa untuk mendapatkan garis ini kan tinggal mengganti tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan saja. Gitu ya. Oke, jadi silahkan diperhatikan. Nah, mungkin kalian ada yang bingung untuk menentukan mana yang kiri, mana yang kanan gitu ya. Kalau atas bawah mungkin mudah gitu. Silahkan diperhatikan di slide berikutnya. Di sini Ibu sudah gambarkan. Nah, jika bentuk garisnya di sini, dia condong, kita lihat untuk arah ke atasnya ya. Jadi condongnya ke kiri atas gitu. Maka, nah perhatikan, letak daerah di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ya, sebelah kanan garis dan sebelah kiri garis. Itu ditunjuk dengan tanda panah gitu ya. Nah, kemudian jika garisnya itu condong ke kanan atas, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Maka untuk daerah yang sebelah kanan garis, nah, ditunjukkan dalam panah dan sebelah kirinya juga sudah ditunjukkan. Jadi itu ya cara membedakannya mana kanan kirinya. Tergantung garis itu condong ke arah kiri atas atau kanan atas gitu. Ya. Nah, kemudian jika garisnya Y sama dengan ya. Tadi kan sudah dimisalkan AY sama dengan C gitu. Misalkan di sini Y sama dengan 4 gitu ya. Nah, maka ya bagian atas bawah sudah jelas ya. Pasti kalian bisa menentukan. Oke, jadi itu untuk gambarannya. Baik, jadi untuk latihan soal yang pertama, di sini kita akan menentukan daerah penyelesaian dari 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Silakan perhatikan untuk penyelesaiannya. Jadi langkah pertama adalah menggambar garis pembatas daerah penyelesaian atau DP pada suatu bidang koordinat. Nah, di sini kita tentukan dulu ya untuk persamaan garisnya. Nah, jadi persamaan garis di sini bisa ditentukan gitu ya, dengan mengganti tanda ketidaksamaan pada pertidaksamaan tersebut dengan tanda sama dengan. Sehingga kita peroleh untuk persamaan garisnya adalah 4x ditambah 5y sama dengan 20 gitu ya. Nah, kemudian kita akan menentukan dua titik yang dilalui oleh garis, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Karena itu yang paling mudah ya. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita tinggal mencari nilai X-nya di sini dan nilai Y-nya. Oke, caranya kita substitusi saja ke dalam persamaan garis ini. Jadi kita substitusi. Yang pertama kita cari nilai X jika Y-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh 4X ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Maka 4X sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 bagi 4, 5. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan sini X-nya 5. Maka titik yang dilalui adalah 5,0. Nah, kemudian untuk X sama dengan 0, maka kita peroleh untuk nilai Y-nya, berarti 4 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 20, maka 5Y sama dengan 20, Y-nya sama dengan 4, ya. Jadi 20 bagi 5. Maka di sini nilainya 4, maka kita peroleh untuk titik yang dilalui adalah 0,4. Itu ya. Oke, sekarang kita akan gambarkan untuk garisnya. Pertama di sini sumbu koordinat. Kita lihat titik yang dilalui adalah titik 5,0. Maka di sini 5,0. Kemudian 0,4. Maka di sini 0,4. Sekarang kita tinggal hubungkan kedua titik itu sehingga diperoleh garis ya. 4x
ditambah 5Y sama dengan 20. Itu ya, jadi garisnya. Sekarang kita melangkah ke langkah yang kedua. Oke, untuk langkah yang kedua, berarti sini kita akan melakukan uji titik ya. Uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan uji titik di sini kita akan substitusi ya, salah satu titik sembarang saja kita pilih yang tidak terletak pada garis. Ya, jadi terletak di luar garis. Jadi untuk lebih mudahnya kita ambil saja titik 0,0. Jadi pas titik 0,0 ini tidak terletak pada garis ya. Tidak terletak pada garis 4x tambah 5y sama dengan 20. Tapi kalau 0,0 nanti terletak misalkan pada garis yang merupakan garis pembatas gitu ya, kita bisa mengambil titik yang lain gitu ya, yang memudahkan kalian saja. Oke, jadi kita ambil titik 0,0, kemudian cara mengujinya kita akan substitusi ke dalam pertidaksamaan. Jika misalkan dia memenuhi atau hasil ujinya itu ternyata pertidaksamaannya bernilai benar ya, maka itu merupakan daerah penyelesaiannya. Tapi jika tidak, maka yang tidak memuat titik tersebut yang merupakan daerah penyelesaian. Oke, langsung saja Ibu tuliskan di sini untuk pertidaksamaannya adalah 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20. Hasil substitusi titik ya, jadi titik 0,0 tadi yang kita pilih. Maka 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 20, maka 0 kurang dari sama dengan 20. Jadi bernilai benar, berarti 0,0 ini itu memenuhi pertidaksamaan gitu ya, sehingga daerah penyelesaiannya apa? Daerah yang memuat gitu ya, memuat titik 0,0 gitu ya. Jadi nanti jika kalian misalkan memilih sembarang titik yang lain, tinggal kalian substitusi. Kalau misalnya hasilnya benar, berarti pilihlah daerah yang memuat titik tersebut. Tapi jika hasilnya salah, maka pilihlah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Ya, jadi karena ini hasilnya benar, berarti yang memuat titik 0,0, kita perhatikan bahwa titik 0,0 ada di daerah sebelah kiri garis. Jadi kita bisa arsir atau kita bisa warnai daerah ini. Sebelah kiri garis ya. Untuk cara cepat tadi ya dalam menentukan daerah, berarti karena dia memenuhi persamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C, di mana A-nya lebih dari 0. Sini kan A-nya adalah 4 ya. Jadi lebih dari 0, maka untuk daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri dari garis. Jadi sudah benar tadi kita dapat di sebelah kiri garis ya. Nah, jadi kita peroleh di sini jika kita menggambar menggunakan GeoGebra ya. Jadi ini daerahnya terletak di sebelah kiri dari garis batas tadi. Oke, jadi ini adalah daerah penyelesaian untuk 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Ingat untuk garis batasnya, sini merupakan garis utuh karena untuk tanda ketidaksamaan ini memuat tanda sama dengan gitu ya. Jadi dia merupakan garis utuh. Oke, jadi sudah selesai untuk soal nomor 1. Baik, untuk latihan soal selanjutnya yaitu latihan soal 2. Di sini kita diberikan gambar dan kita diminta untuk menentukan daerah yang diwarnai tersebut itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan apa. Oke, jadi untuk menentukan pertidaksamaannya, silahkan diperhatikan untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menentukan ya persamaan garis pembatas gitu ya. Yang daerah penyelesaian tersebut, daerah yang diwarnai tadi itu AX plus BY sama dengan C. Kita tentukan persamaan garisnya. Nah, caranya kita lihat ya bahwa garis ini yang merupakan garis putus-putus di sini, berarti untuk tanda ketidaksamaannya bisa kurang dari atau lebih dari ya. Nah, jadi dia melalui titik berapa ini? 0,4 dan titik 6,0 ya. Oke, ini dia. Nah, jadi kita sudah tahu dua titik yang dilalui. Sekarang tinggal menyusun atau menentukan persamaan garisnya. Jadi ingat lagi untuk cara cepat ya. Bisa diperhatikan nih untuk cara cepatnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan cara biasa
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 atau gunakan cara ini. Ya, jadi BX plus AY sama dengan A kali B. Jadi jika dia motong di A,0 dan 0,B. Jadi kita bisa gunakan cara cepat ini. Oke. Nah, jadi ingat itu untuk cara cepatnya. Kita bisa dapatkan untuk cara cepatnya adalah untuk persamaan garisnya 6Y plus 4X sama dengan 24. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi menjadi sama-sama kita bagi 2 saja ya. Jadi kita peroleh 3Y plus 2X sama dengan 12 gitu. Jadi persamaan garisnya 3Y plus 2X sama dengan 12. Baik, jadi untuk langkah selanjutnya, nah kita bisa melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan, gitu ya. Jadi untuk tanda ketidaksamaan mengganti tanda sama dengan ini. Jadi kita bisa tuliskan di sini 3Y plus 2X titik-titik 12, gitu ya. Nah, kita bisa ambil satu titik pada daerah penyelesaian ini, misalkan kita ambil titik 6,4 misalnya di sini. 6,4 ya. Oke, jadi itu kan terletak pada daerah ya. Baik, jadi kita substitusi, jadi kita peroleh 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 6. Nah, jadi kita peroleh di sini hasilnya. Ini 12 ditambah 12. Nah, ini 24 ya. Jadi tanda yang sesuai di sini apa? Kan lebih dari ya. Lebih dari. Kita perhatikan bahwa untuk garis pembatasnya putus-putus ya. Nah, karena dia putus-putus, maka tanda ketidaksamaannya cukup lebih dari saja. Gitu ya. Sehingga untuk pertidaksamaannya menjadi 3Y plus 2X lebih dari 12. Nah, itu. Jadi, untuk pertidaksamaannya adalah 3Y ditambah 2X lebih dari 12. Jadi, setelah menguji titik, kita dapat untuk tanda pertidaksamaannya lebih dari, sesuai dengan garis batasnya putus-putus, berarti lebih dari saja. Kalau misalkan nanti dia garis utuh, berarti di sini ditambahkan sama dengan gitu ya. Jadi lebih dari sama dengan gitu. Karena dia putus-putus, berarti lebih dari saja. Baik, jadi itu langkah untuk menyelesaikan latihan soal 2, gitu ya. Yang pertama menentukan persamaan garis pembatas, kemudian melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya.